Saya record dulu. Nah, di sini tuh sempat ada pengertian yang dikeluarkan oleh IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act. Ini secara internasional ya, membuat batasan tentang kondisi gangguan emosi dan perilaku atau dulu disebutnya emotional disturbance. Akan tetapi banyak yang memperdebatkan ya, karena pengkategorian perilaku yang terganggunya itu masih samar ya. Ada seperti kata-kata inappropriate atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak tepat, kemudian ada satisfactory atau memuaskan gitu ya. Nah, kata perilaku tidak tepat dan kata perilaku yang satisfactory itu kayak yang puas, tepat gitu ya. Itu kan di setiap tempat dan budaya itu beda-beda ya. Karena kan nilai-nilai yang ada di setiap tempat itu beda-beda. Jadi kayak misalnya kita makan sambil berdiri itu nggak elok, nggak bagus ya, inappropriate gitu ya. Tapi kalau di luar negeri makan sambil berdiri, apalagi pas pesta gitu biasa gitu. Nah itu kan sudah samar ya. Lalu ada Council for Children with Behavioral Disorder tahun 2000 membuat definisi yang saat ini digunakan. Jadi ada yang merevisi gitu ya, menyempurnakan dari definisi sebelumnya yang dibuat oleh IDEA, yang ada di dalam IDEA. Istilah gangguan emosi perilaku itu berarti sebuah ketidakmampuan yang ditandai dengan respon emosional atau perilaku kepada program sekolah ya, dan perilakunya itu sangat berbeda jika ditinjau dari usia yang tepat, maksudnya kayak teman-teman seusianya, anak-anak seumurannya gitu ya. Kemudian jika ditinjau dari budaya dan juga dari norma. Nah, kemarin kita udah belajar ya, emosi itu gimana. Emosi itu kan ada dorongan yang kuat sehingga bisa memuncak gitu ya. Nah, ini dikatakan gangguan emosi atau perilaku ini berarti dia nggak bisa nih, ada sebuah ketidakmampuan yang ditandai dengan respon emosional yang sangat berbeda dari usia si anak itu. Misalnya dia SD usia 8 tahun gitu ya. Kok anak-anak usia 8 tahun nih kan harusnya gini, kok dia beda sih gitu ya. Menunjukkan perilaku yang beda dari usia teman sebayanya gitu ya. Dari kelompok usianya dan juga dari budaya atau norma. Nah, ini respon emosional terhadap apa sih? Terhadap program-program sekolah, ya, terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Respon tersebut secara buruk mempengaruhi performa pendidikan. Nah, ini maksudnya karena respon yang berbeda tadi, ini responnya kan negatif ya. Ini mempengaruhi kemampuan dia di sekolah, termasuk hasil belajar akademik, kemampuan dia memahami atau menguasai pelajaran akademik, kemudian kemampuan sosial, kemampuan vokasionalnya dia untuk keterampilan hidup dia ya, kemudian personal skill gitu ya. Nah itu buruk nih dampaknya dari ketidakmampuan dalam respon emosional tadi ya. Dan respon emosional tadi itu tidak sekedar muncul secara temporal, tapi secara konsisten. Artinya dia terus-menerus nampak. Dan nampaknya ini pada dua setting berbeda. Salah satu setting berkaitan dengan sekolah. Nah, maksudnya kalau misalnya dia menunjukkan perilaku itu di sekolah, dia juga menunjukkan perilaku itu di rumah gitu ya. Jadi ada minimal dia menunjukkan perilaku itu dua setting berbeda dan salah satunya pasti di sekolah. Serta tidak responsif pada penanganan langsung di pendidikan umum atau intervensi di sekolah umum tidak cukup untuk anak. Jadi dengan penanganan pendekatan di sekolah umum itu si anak ini perilakunya juga tidak berubah gitu ya. Jadi kayak kurang gitu, tidak ngefek gitu ya buat si anak. Lalu,
Yang kedua adalah istilah gangguan emosi dan perilaku juga termasuk pada jenis disabilitas yang lain. Jadi ada macam-macam nih disabilitas ya. Salah satunya anak-anak yang menunjukkan respons emosional seperti ini itu juga dimasukkan dalam kategori disabilitas ya. Istilah tersebut meliputi gangguan skizofrenia, gangguan afektif, gangguan kecemasan, atau gangguan perilaku, atau penyesuaian berkelanjutan lainnya yang mempengaruhi seorang anak jika gangguan tersebut mempengaruhi kinerja pendidikan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 1. Jadi anak-anak dengan kondisi-kondisi ini tadi, gangguan-gangguan ini, itu termasuk dalam gangguan emosi dan perilaku kalau gangguannya tadi mempengaruhi performa dia dalam belajar, gitu ya. Jadi intinya di sini anak yang gangguan emosi dan perilaku itu dia punya respon emosional yang berbeda jika dibandingkan dengan teman-teman seusianya, budaya dan setting tempatnya. Nah, respon emosional kemarin itu kan ditunjukkan dari apa? Dari perilaku ya. Jadi kita bisa lihat emosi si anak ini dari perilakunya. Nah, perilaku yang muncul atau respon emosional itu muncul secara konsisten. Artinya dia tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, tapi terus-menerus dilakukan sama si anak ya. Dan itu muncul tidak hanya di satu setting tempat, misalnya kayak di sekolah doang, enggak. Tapi ya di sekolah, ya di rumah, ya di tempat main, dan itu terus ditunjukkan sama si anak gitu ya. Nah, perilaku anak yang seperti ini itu sangat mengganggu dalam performa dia dalam belajar, hasil akademik, dan lain-lain yang mempengaruhi keberhasilan anak dalam hidupnya. Nah, anak-anak yang seperti ini termasuk dalam jenis disabilitas ya. Karena dengan adanya gangguan emosi atau respon emosional yang tidak tepat tadi, itu mengganggu dia untuk jadi mandiri, untuk belajar sesuatu gitu ya. Jadi mereka dikatakan anak berkebutuhan khusus gitu. Mereka punya kebutuhan khusus untuk belajar mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, supaya mereka bisa belajar, menguasai materi, punya keterampilan, dan bisa mandiri di masa mendatang. Gitu ya. Oke. Apa saja sih perilaku yang menjadi karakteristik ya? Yang menjadi karakteristik dari anak-anak ini kita bisa lihat dari perilakunya ya. Nah, jadi perilaku anak-anak ini itu ada 2 kategori, yaitu kategori perilaku eksternalisasi. Ekstern itu kan keluar ya, itu lebih pada perilaku yang dia tuh menentang orang lain, dan perilaku internalisasi. Nah, perilaku-perilaku ini adalah perilaku yang tidak wajar dan bisa berdampak pada pencapaian anak secara akademis dan juga hubungan sosial anak, baik di keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan. Ya. Secara umum, yang bisa kita lihat karakteristik anak gangguan emosi ini adalah perilaku. Perilaku eksternalisasi dan perilaku internalisasi. Ya, ada 2 itu. Sekarang kita lihat untuk eksternalisasi atau perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap menentang pada orang lain. Ya. Perilaku ini seringkali ditunjukkan di dalam kelas, misalnya mereka seringkali keluar dari tempat duduk mereka, ya berdiri jalan-jalan gitu nggak mau duduk di tempatnya, berteriak, bicaranya keras, kasar ya, terus misuh-misuh kalau orang Jawa gitu ya, berkata kasar, mengutuk, jumpah-jumpahin gitu ya, mengganggu teman, bahkan sampai fisik dia memukul, melawan, menolak atau mengabaikan guru, sering ngeluh, sering komplain, berdebat secara berlebihan, mencuri, berbohong, merusak properti, tidak mengikuti instruksi, ngamuk gitu ya. Jadi yang dia menentang kepada instruksi, menentang pada interaksi gitu ya. Nah, perilaku-perilaku tadi itu ditunjukkan dalam frekuensi yang sering. Jadi memang seringkali misalnya sehari itu dalam
kegiatan sekolah itu hampir di setiap jam pelajaran dia pasti seperti itu, gitu ya. Nah, perilaku ini sering terjadi karena hal kecil atau tanpa sebab yang jelas. Nah, kadang-kadang hal sepele aja si anak ini bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang menentang tadi. Bentuk agresi yang terjadi itu bisa berupa verbal atau fisik. Bisa pada anak-anak atau bisa pada orang dewasa. Jadi dia nggak pandang bulu juga ya. Dia kadang nyerang ke temennya yang sesama anak-anak atau yang lebih kecil, atau kepada orang dewasa, ke gurunya, ke orang tuanya, ke saudaranya gitu ya. Bisa verbal, bisa fisik ya, bentuk agresivitasnya. Kalau verbal kan tadi bisa lewat kata-kata nyumpah-nyumpahin, maki-maki, ngamuk, teriak, marah-marah gitu ya. Kemudian berdebat gitu. Tapi kalau secara fisik mungkin bisa memukul, mencubit, kemudian mungkin merusak properti, membanting dan sebagainya. Dan si anak ini terus-terusan berkonflik dengan orang-orang di sekitar mereka. Jadi kayak troublemaker gitu loh ya. Dampaknya apa? Mereka ini sulit membangun hubungan yang baik dan persahabatan. Karena perilakunya tadi, ya kan siapa yang mau temenan sama orang kayak gitu ya, pasti orang akan menghindar gitu ya. Itu perilaku yang eksternalisasi. Ingat, eksternal itu berarti dia menentang orang lain. Sekarang yang kedua, perilaku internalisasi. Nah, perilaku internalisasi itu justru menentang ke diri sendiri, jadi kayak konflik batin gitu ya. Beberapa anak dengan gangguan emosional atau perilaku tidak menunjukkan agresivitas sama sekali. Tapi justru sebaliknya ya, si anak ini kayak menarik diri, menampakkan perilaku yang tidak sesuai usianya, jarang main dengan teman usianya. Kemudian ada juga yang jadi fobia, sangat takut pada benda-benda tertentu, terus sering ngeluh sakit atau terluka gitu ya. Kadang-kadang mereka tuh kalau dicek secara medis nggak sakit beneran gitu loh, nggak ada yang sakit, tapi mereka sering ngerasa nggak sehat, kayak ngerasa nggak tenang, galau banget gitu ya. Nah, kalau yang tadi secara eksternal dia kelihatan banget ya, kelihatan banget. Kalau ini kan kita harus lebih cermat ngelihat bentuk perilakunya nih, karena anaknya lebih diem gitu ya, menarik diri, terus kayak apa namanya, tidak tidak secara langsung menyakiti orang lain atau merugikan orang lain gitu loh. Tapi perilaku ini tuh juga berbahaya. Karena apa? Nah, mereka kan menarik diri nih. Terus kayak sulit gitu ya buat berinteraksi kan. Nah, jadi mereka juga akan kehilangan hubungan pertemanan ya, sulit menjalin pertemanan. Mereka nggak bisa bersenang-senang. Terus mereka itu seringkali masuk ke dalam fantasi gitu ya, lamunan yang akhirnya ada yang mengalami depresi berat gitu ya. Nah, tentu saja kalau anak dalam kondisi seperti ini akan mengganggu dia untuk bisa terlibat di kegiatan sekolah, gitu ya. Dan dia nggak bisa menikmati hidup gitu ya, kalau kata orang sekarang nggak bisa menikmati hidup gitu ya. Karena ya dia seperti terkungkung dengan perasaannya gitu ya. Nah, anak-anak ini seringkali nggak gampang teridentifikasi karena tidak menunjukkan perilaku antisosial yang mengganggu guru dan teman-temannya. Seperti yang saya jelasin tadi ya. Jadi kayak apa ya, dia tidak ngeganggu proses pembelajaran di kelas gitu ya. Cuma duduk aja gitu, tapi diem gitu ya. Tidak berinteraksi sama temennya gitu. Beda sama yang eksternalisasi tadi ya. Mungkin dia rame banget, jalan-jalan terus, ngelempar ini, ngelempar itu, yang benar-benar ngeganggu proses pembelajaran. Tapi kalau ini bisa jadi dia enggak seperti itu. Nah, kadang-kadang orang bisa miss ya, dikirain oh emang tipe anaknya pendiam. Padahal belum tentu pendiam gitu. Mungkin ada rasa gimana, sedih yang begitu mendalam, atau dia sering cemas gitu ya. So.
Nah, ini pada kondisi gangguan kecemasan dan suasana hati yang parah yang dialami beberapa anak tidak hanya menyebabkan gangguan dalam performa pendidikan mereka, tapi juga mengancam keberadaan mereka. Tanpa identifikasi dan pengobatan yang efektif atau penanganan yang efektif, gangguan emosional yang ekstrim pada beberapa anak bisa menyebabkan cedera yang ditimbulkan sendiri atau bahkan kematian akibat penyalahgunaan zat, akibat kelaparan atau perilaku bunuh diri. Bundir. Ya. Terus ini, mungkin kalian pernah ada yang tahu orang yang suka apa ngilet-ngilet tangannya tuh, ya itu juga itu termasuk ya, dia menyakiti dirinya sendiri dengan kayak gitu, atau jedut-jedutin kepalanya gitu, dia berkali-kali nyoba bunuh diri, minum pil dan sebagainya, itu termasuk ya, termasuk gangguan emosi dan perilaku sosial itu ya. Nah, ini ada penjelasan lisan dari saya, nanti silahkan didengarkan sendiri ya. Lalu karakteristik yang kedua secara intelektual, di sini tidak ada bukti yang kuat bahwa anak dengan gangguan emosi perilaku punya kecerdasan di bawah anak tanpa hambatan. Jadi nggak ada bukti kuat kalau mereka itu intelektualnya di bawah rata-rata gitu ya. Kekurangan anak dalam performa belajar itu bukan karena dia kurang cerdas gitu ya, tapi karena dia itu seringkali tidak bisa mengikuti instruksi, tidak mengikuti tugas yang diberikan, tidak mengerjakan, tidak memperhatikan gitu ya. Nah, itu dampaknya ke prestasi belajarnya. Jadi bukan karena dia secara intelektual rendah gitu, enggak, tapi karena perilaku-perilaku tadi loh yang mengganggu dia bisa join kegiatan belajar. Ngeganggu dia ngerjain tugas gitu ya, nggak bisa ngikuti instruksi, dikasih tugas juga nggak pernah ngerjain karena perilaku-perilakunya itu tadi. Jadi performa akademiknya itu rendah ya kalau dibanding teman-temannya. Gitu. Yang ketiga, ciri yang lain adalah keterampilan sosial dan hubungan interpersonal. Nah, seringkali mereka itu dapat penolakan dari teman sebayanya. Ya kan kalau perilakunya terlalu ngeganggu gitu kan pasti anak-anak juga ini ya, nggak mau temenan sama anak yang nakal misalnya gitu kan, anak-anak bahasanya gitu ya. Kemudian mereka juga sulit untuk punya sahabat, punya teman ya. Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan empati yang rendah pada orang lain di sekitarnya. Rendah angka partisipasi dalam kegiatan sosial, sedikit frekuensi kontak dengan teman. Nah, dengan perilaku dia yang agresif ke orang lain atau justru dia menarik diri dari lingkungan sosial, jelas sekali yang terdampak besar adalah keterampilan sosial dan bagaimana membangun hubungan pertemanan itu tadi ya. Sehingga dia nggak punya teman gitu ya, dan nggak bisa partisipasi di kegiatan halayak gitu ya. Jadi karakteristiknya kita bisa lihat dari 3 hal, 2 hal yang menonjol saja. Menurut saya 2 hal yang menonjol saja ya dari perilaku anak itu. Kita bisa lihat perilakunya apakah masuk dalam eksternalisasi yang dia lebih-lebih ke tentang orang lain, atau perilaku internalisasi, itu konflik dengan dirinya sendiri ya. Itu kayak galau berat gitu loh yang ini ya, yang internalisasi ini. Kalau secara intelektual kita nggak bisa bilang dia intelektual di bawah rata-rata gitu, nggak bisa, karena itu prestasi di bawah, nilai jelek itu dikarenakan dia nggak bisa ikut proses belajar dengan baik gitu ya. Jadi belum tentu dia intelektualnya rendah gitu, enggak ya. Nah, yang jelas-jelas ini tadi perilaku yang berdampak dia untuk menjalin hubungan sosial. Nah, itu ya. Mereka juga berpotensi mengalami kenakalan remaja atau juvenile delinquents. Beberapa penelitian di Amerika menunjukkan bahwa anak dengan gangguan emosi perilaku lebih sering ditangkap polisi pada usia sekolah.
Anak laki-laki kebanyakan terlibat dalam kriminal agresif seperti perkelahian, penyerangan, perampokan, sementara yang perempuan terlibat dalam prostitusi dan kekerasan remaja. Nah, itu resiko mereka mereka punya perilaku seperti itu, mereka punya potensi mengalami kenakalan remaja. Nah, ini remaja aja udah nakal, gimana jadi dewasanya? Kalian kebayang nggak yang laki-laki lebih ke perkelahian, penyerangan, ya perampokan, penyerangan itu bisa sampai pembunuhan loh. Sementara yang perempuan itu bisa masuk di prostitusi dan juga di kekerasan remaja ya. Apa yang Anda pikirkan setelah mengetahui resiko ini? Alright. Nah, kok bisa sih ada anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ya? Jadi ini ada beberapa kajian yang mengungkapkan bahwa penyebabnya itu bisa karena faktor biologis, kemudian faktor lingkungan juga bisa gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari segi faktor biologis ya. Dari segi faktor biologis itu bisa disebabkan oleh gangguan dari otak si anak ya. Nah, dari sumber yang saya kutip di sini disebutkan bahwa banyak individu yang mengalami gangguan otak, dia itu juga punya masalah dengan emosi dan perilakunya. Gangguan otak adalah akibat dari disgenesis otak atau perkembangan otak yang tidak normal atau cedera otak. Misalnya cederanya disebabkan oleh pengaruh suatu penyakit atau trauma yang mengubah struktur dan fungsi otak yang sudah berkembang yang waktu itu dia normal gitu ya. Namun untuk sebagian besar anak-anak dengan gangguan emosi atau perilaku tidak ada bukti mereka gangguan atau cedera otak. Nah, jadi ada pendapat bahwa penyebabnya itu adalah gangguan dari otaknya gitu ya. Tapi hasil riset, saya nggak tahu ini hasil riset sampai tahun berapa pada waktu itu ya. Nanti bisa ditinjau lagi ya teman-teman. Di sumber yang saya pakai nanti saya kasih tahu sumbernya. Jadi ada riset yang menunjukkan ternyata gangguan emosi dari anak-anak sebagian besar ya dari anak-anak yang mengalami gangguan emosi perilaku itu nggak ada bukti gangguan atau cedera otak. Jadi memang ada gitu ya, ada gangguan otak, tapi sebagian besar itu tidak ada gangguan cedera otak. Itu artinya penyebabnya bukan dari faktor otaknya si anaknya gitu ya. Kemudian genetik. Ada kemungkinan bahwa gangguan emosi itu terjadi secara genetik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedua orang tua yang mengalami skizofrenia 50% dapat menurunkan pada anaknya. Begitu juga bersaudara yang salah satunya mengalami gangguan emosi dan perilaku tersebut. Semakin dekat hubungannya, hubungan persaudaraannya, keluarganya gitu ya, semakin besar kemungkinan mereka mengalami gangguan emosi. Lalu temperamen, ini juga bawaan ya. Nah, temperamen ini tuh berkaitan sama gaya perilaku seseorang menghadapi sebuah situasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa temperamen yang mudah atau positif berkolerasi dengan ketahanan terhadap stres. Dan bahwa temperamen yang sulit pada usia dini meningkatkan kemungkinan masalah perilaku pada masa remaja. Nah, temperamen ini tuh kayak temperamennya kayak misalnya orang gampang marah gitu ya. Orang kok gampang tersentuh gitu. Sensitif lah itu temperamen kayak gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian anak-anak yang pada usia dini mereka itu punya temperamen yang sulit gitu. Mereka itu bisa punya resiko nanti pas besarnya itu mereka punya masalah perilaku, masalah emosi ya. Anak yang memiliki temperamen sulit rentan menghadapi kesulitan dan mengatur perilakunya pada kondisi-kondisi tertentu, di mana kondisi itu mudah dihadapi bagi anak yang temperamennya lebih santai, tapi untuk anak-anak yang temperamennya itu lebih sulit,
itu mereka ketika dapat masalah, dapat tekanan itu gampang depresi, gampang galau, gampang uring-uringan kayak gitu ya. Itu tadi dari biologis ya, kemungkinan ada gangguan otak, meskipun ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar di anak yang gangguan emosi itu tidak mengalami gangguan cedera otak. Jadi ada kemungkinan kecil, iya, memang ada, karena memang di kondisi anak-anak disabilitas yang lain yang mungkin pas sarafnya di bagian sistem emosinya itu ada kena trauma, benturan dan sebagainya yang membuat dia sulit untuk mengontrol, itu juga sangat mungkin ya. Kalau secara genetik atau keturunan, kemudian temperamen, bawaan ya, sifat bawaan anak juga bisa. Faktor lingkungan dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau di rumah, penelitian selama puluhan tahun menunjukkan dengan jelas bahwa anak-anak dengan masalah emosi berasal dari rumah di mana orang tuanya itu tidak konsisten dalam membentuk kedisiplinan, menggunakan hukuman keras yang berlebihan, menghabiskan sedikit waktu untuk terlibat dalam kegiatan prososial dengan anak-anak mereka. Jadi mereka itu mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan atau dengan diri mereka sendiri sehingga mereka nggak punya kedekatan dengan anak-anaknya. Kemudian orang tua juga tidak memantau keberadaan dan kegiatan anak-anak mereka, dan juga orang tua sedikit menunjukkan kasih sayang atau apresiasi terhadap perilaku anak yang baik ya. Jadi sedikit orang tua ini tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya gitu loh ke anaknya ya. Ada ya orang tua yang seperti itu. Ada, saya pernah tahu jadi ada orang tua yang nuntut terus ke anaknya, kamu harus jadi yang terbaik gitu ya. Tapi kayak nggak pernah diapresiasi, terus nggak pernah menunjukkan rasa kasih sayang. Jadi kayak misalnya si anak ini kan kadang-kadang lelah, takut, namanya anak-anak ya, masih belajar kan menghadapi segala situasi. Orang tuanya tuh nggak mau tahu tentang rasa takutnya itu gitu loh. Pokoknya kamu harus gini gitu, ngikutin tuntutan orang tuanya ya, gitu. Dan nggak pernah bilang kamu bagus gitu. Jadi yang ada itu anaknya ngerasa kayak dikritisi terus gitu ya. Aku kurang terus ya apa sih kayak gitu. Dan nggak pernah kayak ngasih waktu buat mereka ngobrol, dipeluk kayak anaknya, diapresiasi, dipuji. Nggak, itu ada beneran yang kayak gitu. Dan ya si anak ini berkarakter dia itu susah buat ngambil keputusan. Jadi dia jadi sebetulnya jadi nggak mandiri ya, karena apa-apa diatur nih dari kecil sama orang tuanya gitu kan. Nggak berani ngambil keputusan, kemudian dia itu jadi tidak bisa berkata tidak. Jadi kalau dia disakitin orang tuh nerima diem gitu ya, nggak bisa menolak kalau di ini sama orang gitu ya, nggak enakan. Jadi kayak dia itu kayak nggak bisa bersikap ke orang lain gitu ya. Terus dia juga jadi sering mengkritisi dirinya sendiri, benci sama dirinya sendiri gitu. Dia sendiri tuh kayak ngasih penilaian jelek terus gitu ke diri dia, dan dia, kenapa sih aku kayak gini, kayak benci sama dirinya sendiri gitu. Kasihan ya, yang kayak gitu kasihan. Nah itu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa interaksi orang tua dan anak itu penting banget ya untuk mencegah anak punya masalah emosi dan perilaku di masa dia dewasa. Jadi memang ketika anak usia dini, usia 1-6 tahun itu usia emas untuk membangun bonding yang kuat, membangun landasan pertumbuhan emosi, perkembangan emosi anak di situ ya. Nah itu. Jadi memang pola asuh yang nggak tepat itu bisa membuat anak-anak
punya potensi menjadi gangguan emosi dan perilaku. Sekolah juga bisa menjadi penyebab di mana anak-anak punya gangguan emosi dan perilaku. Praktik pendidikan yang berkontribusi pada gangguan emosional dan perilaku diantaranya adalah yang pertama, instruksi yang tidak efektif yang mengakibatkan kegagalan akademik. Jadi instruksinya, kegiatan belajarnya apa, itu tidak efektif. Mungkin disampaikan dengan kalimat yang tidak mudah dipahami, dan mungkin cara ngomongnya juga keras gitu ya. Jadi murid-muridnya tuh yang ditangkap emosi gurunya, rasa takutnya sama kegiatan belajar daripada materi belajarnya itu sendiri, daripada apa yang harus mereka pelajari gitu ya. Kemudian di sekolah itu tidak ada aturan yang jelas bagaimana siswa harus berperilaku. Dan tidak ada praktek disiplin yang konsisten dan penggunaan hukuman yang jelas aturannya tadi dan konsisten. Dan kemudian mungkin ada yang berlebihan praktek ini ya ketika menghukum siswa gitu ya. Kemudian jarang memberikan pujian pada perilaku akademik dan sosial siswa. Kemudian gurunya itu jarang validasi gitu ya, apapun yang dilakuin gurunya, apapun yang dilakuin muridnya. Jadi muridnya kayak bingung gitu. Saya ini harus kayak gimana? Saya bener nggak nih ngerjainnya? Kalau saya bersikap gini tuh ke teman saya boleh apa enggak? Gitu. Nggak ada pujian, nggak ada persetujuan gitu ya. Nah itu anak di situ akan bingung. Jadi kayak dia ngelakuin kesalahan karena nggak ada yang negur, dikirain itu boleh dilakukan. Jadi dia akan ngelakuin itu terus dan ngerasa itu biasa, itu bukan masalah. Gitu. Itu ada yang seperti itu ya. Lalu kegagalan untuk mengindividualisasikan instruksi untuk mengakomodasi pelajar yang beragam. Nah, jadi untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus dalam belajar itu tidak terakomodasi oleh sekolah, oleh gurunya, itu juga bisa membuat mereka mengalami gangguan emosi dan perilaku. Ya. Lalu dari segi masyarakat, nah ini lebih pada pergaulan dengan lingkungan sekitar ya, entah itu dengan teman sebayanya atau mungkin dengan warga di sekitar tempat dia tinggal gitu ya. Pergaulan dengan teman sebaya yang menunjukkan perilaku antisosial kemungkinan besar akan mengalami masalah di masyarakat dan di sekolah. Contohnya, anaknya ikut geng, menggunakan obat-obatan terlarang, mabok, ya, terus melakukan perilaku seksual menyimpang dan lain sebagainya. Jadi ya kalau ada orang Jawa bilang ojo cedak kebo gupak gitu ya. Dengan siapa kamu berinteraksi itu ya kamu bisa seperti lingkungan itu di mana kamu berinteraksi. Jadi memang kita harus milih-milih juga ya lingkungan yang baik. Murid-murid kita, anak-anak kita itu kita arahkan untuk bergaul dengan teman-teman yang baik. Kita tinggal di lingkungan yang baik. Itu kita sebetulnya bisa memilih ya. Mungkin kalau kalian nanti udah dewasa, udah menikah, sudah berkeluarga, itu kalian bisa memilih. Saya artinya kalian tuh punya kesempatan untuk pilih di mana kalian mau menumbuh kembangkan anakmu, mengembangkan potensi anakmu. Kalau misalnya kamu ada di lingkungan yang nggak kondusif buat tumbuh kembang anak ya. Ada ya lingkungan-lingkungan seperti itu, kayak lingkungan masyarakat yang nggak peduli sama pendidikan, kayak mereka lebih ke mentingin ekonomi, di mana anak-anak itu harusnya belajar, anak-anaknya masih suruh kerja gitu. Kalian bisa banget pindah dari lingkungan itu dan mencari lingkungan yang baik buat tumbuh kembang anak kalian, keluarga kalian. Itu sangat mungkin, sangat bisa ya. Daripada nanti anak kita bergaul sama yang kampung geng atau kampung preman gitu ya. Nanti ikut-ikutan perilaku orang-orang yang di situ kan, ikut-ikutan mabok, ikut-ikutan ngedrugs, gitu ya.
Nah, jadi intinya faktor penyebab ini bisa dari dalam diri si anak itu, bisa dari faktor luar diri anak juga, gitu ya. Oke, ini ada video. Ini ada video, nanti silahkan kalian putar sendiri ya. Nah, kalian bisa nyalakan subtitlenya untuk membantu memahami isi videonya. Ini berbahasa Inggris, tapi dia ada visual cues-nya, ada gambar-gambarnya, jadi mudah dipahami juga. Sekalian buat belajar bahasa Inggris ya. Nah, ini linknya link YouTube sih, jadi kalian bisa kayak nyalakan subtitlenya gitu ya, untuk membantu memahami. Nanti dilihat sendiri aja. Nah, ini buku yang saya pakai. Ini saya ada filenya sih, nanti saya share ini ya. Oh, saya pasang di si pedar aja nanti di bagian administrasi di atas tuh ya, sumber belajar, nanti kalian bisa klik di situ bukunya ya. Nah, silahkan sekarang kerjain kuis. Diklik kuisnya, nanti di dalam ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, mungkin dari sini sambil ngerjain kuis ada yang mau tanya?